ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunia wa din. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali dipertemukan oleh Allah melalui channel YouTube ini untuk kita saling bertazkir dalam rangka mengkaji tentang jalan yang lurus. Pada seri yang ke-9 ini, kembali saya akan menyampaikan kajian kita tentang jalan lurus yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau pada pertemuan kita yang lalu kita sudah menyampaikan jalan lurus, yaitu kitab Allah atau wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disampaikan dalam surah Al-Ma'idah ayat 16. Maka pada kesempatan ini kita akan mengkaji jalan lurus yang lain yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 161. Ini adalah salah satu jalan lurus yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Quran surah Al-An'am ayat 161. Agama Ibrahim alaihissalam tentu bukanlah agama Yahudi, bukan pula agama Majusi, dan juga bukan agama Nasrani. Akan tetapi agama Ibrahim alaihissalam adalah Islam, sebab beliau adalah seorang Muslim, yaitu sebutan bagi orang Islam yang beriman. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Terjemahannya, Ibrahim bukan seorang Yahudi, dia juga bukan seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang Muslim, lagi berserah diri kepada Allah. Dia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-sekali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Ayat ini, Bapak Ibu sekalian, bisa kita baca di surah Ali Imran ayat 67. Dengan demikian, salah satu jalan lurus yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam,
penegasan Allah yang menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang lurus disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 16. Wa alwistaqmu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa, dan bahwasanya kalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka yang segar. Saudaraku, agama Islam ini adalah suatu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disampaikan, difirmankan oleh Allah, al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wa akhshawni al-yawma akmaltu lakum dinikum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina faman itturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Terjemahannya, orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang telah beragama Islam berarti ia telah memilih jalan yang lurus. Oleh karena itu, siapa saja yang memilih agama selain Islam, maka ia berada di jalan yang tersesat. Bahkan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan tertolak amalannya, dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang al-khasir, orang-orang yang merugi. Quran surah Al-Imran ayat 85. Ayat ini menjelaskan tentang batalnya amalan orang-orang yang beramal dalam kondisi tidak memeluk Islam. Tentu hal ini berlaku setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab mereka tidak berada di atas jalan lurus yang telah dibentangkan oleh Allah, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim sendiri mengaku sebagai seorang muslim. Bahkan Allah mempertegas bahwa beliau itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi, tetapi dia adalah seorang muslim atau seseorang yang beragama Islam. Semoga kita semua diberi kekuatan, diberi keistiqamaan untuk senantiasa memeluk Islam ini sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini.
sebagaimana Allah telah sampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali berada dalam kondisi muslim. Semoga kajian singkat yang ke-9 ini tentang jalan lurus bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan datangnya dari saya selaku manusia yang penuh dengan kelemahan, jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.